warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersu Beno Arif dari Forum News Network. Ini kita ketemu di akhir pekan, tapi mohon maaf, saya mesti ngajak Anda ngobrol yang lebih serius kali ini. Tetap seperti biasa kalau ngomongin fiskal ini dengan Profesor Awalil Rizky. Gitu. Oke, Assalamualaikum, Bung Awalil. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, ini hari Sabtu sebenarnya nggak terlalu tepat kita ngomongin yang berat-berat. Tetapi ternyata kemarin kan Presiden baru saja terpublikasikan menaikkan Perpres ya, Perpres nomor 107 tahun, Perpres nomor 97 tahun 2021 ya. Ini Perpresnya berkaitan dengan kereta api cepat Cina. Nah, jadi kemarin kan kita ngobrol-ngobrol soal ada utang tersembunyi ya, yang apa sih sebenarnya maksudnya utang tersembunyi itu gitu. Nah, kalau sekarang ini saya kira dengan Perpres ini bukan lagi Perpres nomor 93 tahun 2001. Ini bukan lagi utang tersembunyi, ini utang terang-terangan. Ini saya mesti review kembali buat para viewer kita bahwa pada waktu pembangunan kereta api cepat Cina itu kan Presiden menyatakan ada dua hal ya, Mas Walid ya. Satu, bahwa tidak akan membebani APBN, dan kedua, pemerintah tidak menjamin, gitu kan? Tidak menjamin kalau terjadi apa-apa utangnya. Itu artinya urusannya udah urusan B2B lah gitu, business to business. Nah, ini tiba-tiba Pak Jokowi didahului dengan menunjuk Luhut untuk langsung terjun menangani itu, dan kedua diubah sekarang ini. PMN-nya atau pernyataan modal negara atau uang dari APBN itu ada dua skema. Satu, menambahi kalau modalnya kurang, base equity-nya kurang. Kedua, kalau ada kekurangan biaya, kenaikan biaya juga ditanggung oleh pemerintah. Lah, kok jadi berbalik? Kalau 180 sebenarnya berbalik itu berapa sih? 180 derajat ya. Saya bilang ini karena berbalik banget, ini jadi berapa ya? Ya, 180 derajat ini. Gimana kita menjelaskan ini, Bung Awalil? Terima kasih, Mas Hersu. Jadi ada dua hal yang utama ya. Satu soal posisi BUMN. Yang kedua soal utang luar negeri. Nah, yang BUMN dulu. Jadi BUMN ini secara hukum peraturan perundang-undangan itu adalah kepemilikan pemerintah di BUMN itu adalah kekayaan yang dipisahkan. Asal lebih dari 50% kepemilikannya di suatu BUMN itu di suatu perusahaan disebut BUMN. Tapi kebanyakan BUMN kita malah sekitar 90-an%. Jadi hampir bisa dikatakan BUMN yang besar-besar itu milik pemerintah sepenuhnya. Itu dulu ya. Tetapi dia berbentuk perseroan, PT ya. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari pun PT itu kalau ada apa-apa itu misalnya bangkrut ya sederhananya. Itu ya sebatas harta yang di sana saja. Tidak bisa membawa kepada orang per orang yang memilikinya. Itu. Nah, posisi BUMN begitu ya. Nah, tetapi ya namanya kita memiliki harta, ya umpama kita saja kan memiliki sebuah perusahaan, tentu kita berusaha dulu dong. Kalau ada apa-apanya itu masih dalam tahap yang menurut kita, menurut pertimbangan kita itu bisa diselamatkan, maka kita melakukan tindakan. Kan biasa begitu. Bisa menambahi modal, bisa kita menjamin. Jadi kan sebetulnya secara hukum kan dia tidak menyangkut kita lagi. Tetapi bisa saja kita menambahkan bahwa utang itu perusahaan saya ikut nanggung kalau ada apa-apa sekian. Nah, namanya penjaminan. Nah, kepada BUMN jadi seperti itu. BUMN itu terpisahkan. Jadi berdiri sendiri dia secara keuangan. Sebetulnya tidak semua negara begitu loh ya. Kita memakai sistem itu. Nah, kemudian yang kedua, ketika BUMN tersebut mengalami masalah keuangan, belum bangkrut ya, masalah itu kan ada urusan jadwal utang, ada urusan proyek yang nanggung kalau tidak diselesaikan. Kita sebagai pemilik bisa, dalam ini negara ya, menambahi secara hukum nih ya, menambahi. Bisa juga tadi menjamin. Nah, sebenarnya yang dilakukan oleh saya belum baca perpresnya, tapi dalam pola-pola yang lain juga mirip dengan itu, seperti itu. Nah, bahwa itu bertentangan dengan ucapan dia 4-5 tahun yang lalu, ya itu kan berarti perkara hukum yang berbeda. Nah, secara hukum memang boleh. Masalahnya harus disetujui DPR sebenarnya.
Begitu Pak Ersu. Ya, ya. Itu duduk soalnya. Ya, pertanyaannya publik itu ada apa gitu, karena kan kita semua para ahli, para ekonom juga melihat bahwa perusahaan ini perusahaan merugi. Ya, bukan perusahaan, proyek ini proyek merugi. Jadi kalau toh kemudian diteruskan, pemerintah juga akan merugi. Lah kok ini kalau orang Jawa bilangnya dibela nih, sampai kemudian sekarang satu Pak Jokowi mengingkari ucapannya sendiri, yang jelas masih terekam di media. Kedua, kemudian ini membahayakan kan kalau ada PMN pemerintah ini kan, karena itu duit APBN, duit rakyat gitu, gampangnya ya. Sebenarnya secara teknis sudah hampir dipastikan terjadi ya. Mungkin payung hukumnya yang belum. Nah, jadi di 2021 yang sedang berjalan ini, Mas Hersiu, kan ada APBN yang berjalan nih. Pada waktu dahulu ditetapkan, akhir tahun lalu, itu kan ada rencana penyertaan modal negara kepada beberapa BUMN, ya toh? Nah, kepada beberapa BUMN, kita melihat dia. Jadi semula cuma direncanakan 37,5 triliun untuk berapa ya? Sekitar 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 BUMN. Dalam perjalanannya setelah setengah tahun, bulan Juni, nah ini dikatakan bahwa akan ditambahi 2 BUMN lagi untuk memperoleh. Nilai totalnya yang tadi sudah dapat juga ditambahi, sehingga jadinya 71,3 triliun. Nah, ya kan penyertaan modal negara. Persis seperti cerita kita tadi bahwa ya sebenarnya kan harusnya BUMN itu sudah sesuai dengan kaedahnya, dia kan harus bisnis pertimbangannya. Ibaratnya itu tidak nyusul lagi gitu loh, masa ditambahi lagi. Nah, salah satu yang ditambahi yang sebelumnya tidak direncanakan adalah PT Kereta Api Indonesia. Jadi rencananya waktu di APBN 2021 ini kita nggak bicara tahun depan, nggak bicara setelah Perpres, sebelum Perpres loh. Ingat, ini sebelum Perpres. Akan diberi sebanyak 6,9 triliun penyertaan modal negara kepada PT KAI. Nah, publik tidak begitu tahu karena kan itu hanya berita, hanya rapat DPR. Kita tidak tahu rinciannya, tetapi dari beberapa informasi memang karena PT Kereta Api Indonesia tidaklah menunjukkan kinerja merugi yang terlalu besar, karena meskipun COVID memukul keuangannya tetapi masih jalan gitu loh, sehingga tidak mungkin membutuhkan konteks 6,9 dalam kerangka kesulitan keuangan operasional kereta api sebagai kereta api layanan. Maka memang lalu urusannya adalah kereta api cepat, tapi belum ada penjelasan resminya, Pak. Jadi udah sebenarnya sekarang kita baru ngeh gitu ya. Belum direalisasi. Dan bagaimanapun ada payung hukumnya. Nah, payung hukumnya antara lain yang ini, Pak. Nah, tapi saya ingin mengajak Mas Hersiu dan pemirsa, kita tidak hanya fokus pada kereta api. Ini gejala yang bisa jadi, bukan bisa jadi, ini karena sudah ada beberapa berita dan ada beberapa tadi BUMN yang ditambahi kan, yang sebelumnya tidak direncanakan. Bahkan di 2022 diajukan lagi. Ini berarti kan ada problem di beberapa BUMN yang besar. Semua seolah-olah diceritakan kaitannya dengan COVID kan. Nah, di sini kita harus berhaklah warga negara, saya kira. Yang mana yang karena COVID, yang mana yang salah perhitungan. Nah, itu kan salah perhitungan. Yang begitu kira-kira. Ya, sebenarnya yang tepat gini, ini semua karena Cina. Gitu kan. Karena COVID itu juga asalnya dari Cina dan saya nggak berani komentari kalau soal virus. Oke. Nah, sekarang ini kan konsekuensinya kan tadi disebut bahwa dalam Perpres nomor 93 tahun 2001 itu bukan hanya kekurangan modal, base equity-nya juga ditambah, kan gitu ya. Dua, kalau ada kenaikan juga akan ditambah. Artinya sebenarnya ini saham BUMN di kereta api cepat Cina ini nggak akan berkurang, kan gitu ya. Dan kalau ada konsekuensi bisnis, artinya mereka akan juga ikut menanggung sesuai dengan porsi saham mereka, kan gitu jadinya ya. Ya sebagai persero masing-masing, sebagai project nanti ada lagi perjanjiannya kan. Ya itu ya memang hukum bisnisnya begitu. Tetapi sekali lagi urusannya adalah BUMN ini kekayaan negara yang dipisahkan, yang bagaimanapun tercatat sebagai kekayaan kan, dipisahkan itu bukan berarti bukan milik. Ada neracanya di APBN nggak kelihatan, Mas Hersiu. APBN itu mungkin untuk penyegaran ya adalah bersifat arus setahun, ya kan? Pengeluaran pendapatan setahun, utang setahun. Kan pemerintah punya neraca.
dilaporkan ke laporan keuangan pemerintah pusat itu kepada DPR, diperiksa oleh BPK. Ibaratnya Mas Hersuk melaporkan pendapatan, tapi juga melaporkan neraca, harta ya. Nah, BUMN-BUMN itu kan hartanya pemerintah tuh, ada nilainya. Seluruh BUMN itu kurang lebih 2.200 triliun per buku ya, nilai bukunya. Nah, kalau ada apa-apa dengan BUMN tersebut, memang secara hukum, ya tadi karena dia PT, tidak langsung mengambil duit pemerintah lagi secara hukum. Tetapi kan kalau hartanya kita itu hilang ya senilai misalnya 200 triliun pada BUMN itu ya hilang. Jadi tidak benar juga kalau itu tidak menyangkut kerugian negara. Nah, tetapi untuk itu juga alasan teoritisnya ya bahwa nanti kita akan kritik ya kan bahwa lalu pemerintah ini khawatir terhadap beberapa BUMN. Dan jangan lupa loh ada Garuda, ada Waskita Karya, ada Hutama Karya. Ini kan yang menyeruak adalah kereta api cepat. Nah, Garuda itu problem besar juga. Nah, dalam hal kereta api cepat ini saya tidak tahu detil-detilnya. Jadi ini penting juga. Beberapa BUMN itu kan melakukan utang piutang, kerjasama proyek. Kan ada detil-detil perjanjian yang tidak seluruhnya terpublikasi luas kepada publik. Misal kalau ada apa-apa begini, siapa menanggung siapa menanggung. Tadi kan yang dikatakan Mas Hersuk tadi, kaedah umumnya. Kaedah umum kan bisa ada kaedah khusus untuk setiap perjanjian. Kita tidak tahu persis kereta api cepat itu seperti apa. Nah, intinya tetapi sudah jelas bahwa pemerintah saat ini memutuskan akan membackup. Nah, tadi yang dikatakan PMN itu nambahi kepada PT KAI. Nah, sebetulnya kan itu konsorsium. BUMN yang lain juga sebenarnya dapat tambahan, tapi tidak ada di state, tidak dinyatakan ini untuk kereta api cepat. Tetapi suatu BUMN yang terkait konsorsium itu dapat PMN, modalnya kan tambah besar. Kalau dia modalnya tambah besar, jadi jangan melihat juga nilai 7 triliun itu kecil, Pak. Karena kalau ada duit segitu menjadi modal, itu si BUMN yang bersangkutan giring rasionya boleh mengutangnya lagi, leverage-nya lah gitu ya kan. Jadi kalau Bapak punya harta lebih banyak, itu bisa ngutang lebih banyak lagi. Ini berarti kan bisa kita tidak tahu persis bebannya apa. Ya nantinya harus dilihat case by case. Okay. Nah, tadi berarti kita tidak hanya melihat pada PT KAI, pada BUMN yang lain juga berlaku. Nah, yang kedua penjaminan, Pak. Penjaminan itu terutama sekali untuk infrastruktur, ada BUMN-nya, namanya PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Benar, pemerintah tidak menjamin, ya nggak? Pemerintah itu APBN, ya toh? Tetapi si PT Penjaminan itu memang tugasnya menjamin. Dia kan memang hidupnya dari premi dan dari risiko. Asuransi ya, asuransi lah gampangannya begitu ya. PT Penjaminan dia menjamin. Nah, pada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia ini BUMN milik pemerintah itu nilainya besar juga, modal pemerintah di sana ada 20-30 triliun keseluruhannya. Artinya nanti kalau ada apa-apa ya berkait begitu. Ya. Nah, itu terjadi, saya ingin ingatkan, tidak terkait dengan hanya PT Kereta Api. Nah, masalah besarnya adalah dari informasi yang tersedia, itu kebanyakan BUMN yang non keuangan ini ya tadi karya kah atau kereta api kah, energi kah, perhubungan kah, itu berutang kepada pihak luar negeri. Nah, ini dulu. Nah, kalau yang lain mungkin tidak banyak luar negerinya, yang kelompok ini banyak kepada luar negeri. Sayang tidak publish berapa persennya. Bisa diperkirakan secara total, tetapi per BUMN-nya kita nggak tahu. Tapi rata-ratanya di kisaran 35-40% utangnya adalah untuk seluruh BUMN. Kalau khusus tadi BUMN tadi, saya curiga bisa lebih dari 50% kepada luar negeri. Nah, kepada luar negeri ini kan para pihak. Di situ ceritanya Mas Hersuk tadi. Kepada para pihak itu siapa? Nah, kita juga tidak dapat informasi persis. Misalnya PT KAI kah, Wijaya Karya kah, Adikarya kah berutang ke luar negerinya ke siapa? Nggak ada informasi publiknya. Tetapi informasi publik tersedia untuk keseluruhan BUMN. Keseluruhan swasta. Keseluruhan swasta ada utang kepada para pihak di luar negeri, negara-negaranya disusun. Nah, kita lalu bisa juga mencoba menerka di swasta itu ada BUMN. Jadi jangan lupa, ini juga pemirsa mungkin harus jelas ya. Itu masuk ke tema tersembunyi itu, bahwa utang BUMN dicatat sebagai utang swasta. Alasannya tadi karena kekayaan yang dipisahkan dan berdiri sendiri.
Padahal sebenarnya itu juga tanggung jawab pemerintah kan gitu, dan harta pemerintah Nah, juga gitu ya. nah, untuk tanggung jawab itu mungkin kalau pemerintah bisa begini, ya dia kalau tidak bisa bayar utang rugi di dia saja. Tapi sudah saya jelaskan tadi, nggak mungkin. Secara teknis tidak mungkin, ketika sudah ada gejala pasti pemerintah berusaha. Buktinya sekarang ini kan, Ya, Garuda juga. Kemudian umpama buruk-buruknya nanti Garuda bangkrut terus dijual, toh pemerintah rugi. Dia punya berapa di sana? Nah, dapatnya misalnya punyanya 10 triliun, nanti dapatnya 1 triliun, berarti kan rugi 9 triliun. Nah, sekarang kita bisa bicara seluruh BUMN yang 2.200 triliun, Pak. Nah, tapi sebelum kita ngomongin detail utangnya, saya ingin, kan tadi Bung Awalil menyebut bahwa kita tidak tahu detailnya, ya, perjanjiannya antara pemerintah Cina dan kita itu apa, dalam kereta kok dibela-belain, nambahin modal, nambahin apa, kenaikan biayanya. Kan kita bisa mengacu pada praktek yang terjadi di negara lain, ya. Contohnya Sri Lanka yang sudah membangun pelabuhan laut dalam Hambantota, ya. Akhirnya kan karena tidak bisa membayar juga, itu kemudian diambil alih oleh Cina. Itu kan gitu yang terjadi ya. Dan itu praktek-praktek semacam itu yang disebut sebagai jebakan utang Cina atau debt trap di Cina, itu banyak terjadi di Afrika, di Kenya, kemudian negara tetangga, kemudian di Maldives dan Malaysia. Ingat nih, jangan lupa Malaysia. Kemarin kan waktu Mahathir baru saja terpilih, dia ingin membatalkan proyek kereta api Cina di Semenanjung Melayu itu, tetapi ternyata nggak bisa karena ada denda 71 triliun. Nah, saya kira itu detailnya. Ya, detail yang kita tidak tahu kan. Nah, itu yang Anda sebut. Artinya kan tadi saya menyebut bahwa kita bisa belajar dari kasus itu, dan pasti dalam kasus kereta cepat Cina ini ada klausul semacam itu kan? Iya. Ya, bahkan saya ingin menekankan, Pak. Jadi supaya kita tidak hanya fokus ke kereta api cepat. Iya. Bagaimana kita bicara Garuda, bagaimana kita bicara proyek jalan tol utama karya, bagaimana kita bicara jalan-jalan tol yang lain, bandara. Jadi kita mulai harus, sebetulnya mestinya DPR ya yang melakukan. Kita publik kan ingin tahu. Bisa saja DPR menanyakan kepada mitranya kan, dalam hal ini Kementerian BUMN, bahkan bisa memanggil BUMN-nya jika perlu kan. Coba dijelaskan posisi utang sampean itu seperti apa detailnya. Nah, di sini menarik Mas Hersu, karena sebetulnya BUMN itu kan bisa diaudit oleh BPK dan diaudit, tetapi keterbatasannya tidak seluruh BUMN itu pada 1 tahun diaudit. Dan ini penting. Kalau pemirsa misalnya masuk ke lamannya Kementerian BUMN, ini kan sudah bulan Oktober, Pak. Kita bahkan tidak diberi informasi total utang BUMN per akhir 2020 kan harus sudah selesai. Nah, di masa-masa lalu umumnya ada. Di tahun ini tidak ada. Bahkan kalau di googling gitu, berapa sih utang BUMN per akhir Desember 2020, bukan sekarang loh. Tidak ada, apatah lagi kalau kita mau tanya rinciannya, yang luar negeri berapa, yang dalam negeri berapa, yang luar negeri dari siapa saja. Tetapi memang pengamat seperti saya kan ya agak ulet lah ya mencari-cari itu, ya bisa menerka. Tentu dengan disclaimer, bisa ada selisih. Misal, saya memeriksa utang BUMN itu di laporan keuangan pemerintah pusat, yang di lampiran, Pak. Ya otomatis publik ya tipis lah kemungkinan kalau tidak peminatnya. Lalu di situ juga tidak ada data luar negeri berapa, dalam negeri berapa. Saya harus masuk lagi ke statistik Bank Indonesia yang tidak khusus BUMN, namanya statistik. Nah, ini tadi menyangkut BUMN itu biarpun di swasta, tapi oleh Bank Indonesia dan oleh peraturan memang dianggap sebagai utang sektor publik. Jadi beda nih, sektor publik dengan pemerintah, government. Di beberapa negara sama. Jadi itu tergantung sistem peraturannya, kita beda. Nah, di statistik Bank Indonesia itu kita bisa melihat utang luar negeri BUMN berapa, utang dalam negerinya berapa. Sayangnya statistik Bank Indonesia itu tidak keseluruhan BUMN. Nah, ini kan jadi kita agak rumit sedikit. Nah, mari kita lihat lagi jenis BUMN itu kan secara umum kan bisa dikatakan dua lah, BUMN keuangan dengan non keuangan. Kelihatannya yang keuangan tidak banyak diributkan, karena yang paling besar dari BUMN keuangan itu adalah BUMN perbankan. Tidak banyak diributkan itu bukan berarti tidak bermasalah, Mas Hersu.
Nah, yang diributkan adalah yang non keuangan. Di antara yang non keuangan itu lebih khusus lagi adalah yang terkait infrastruktur, kan begitu. Nah, tetapi buletannya nih, kompleksitasnya. Sebutlah dia tadi mau bahkan Pertamina atau PLN sebagai BUMN juga yang non keuangan. Anggap aja kereta api ini proyeknya ya. Jadi bedakan nih proyeknya dengan KAI-nya. Tapi semua ini bersingkarut, berhubungan. Si proyek tersebut selain punya utang luar negeri, pasti punya utang dalam negeri. Utang dalam negerinya kepada siapa coba? Kepada bank BUMN. Nah, ini mungkin rahasianya kenapa dia harus diselamatkan, Pak. Saya tidak tahu, ini menebak sebagai pengamat ya. Saya nggak ngerti politiknya. Kenapa sebuah proyek seperti kereta api cepat, saya kasih contoh lagi, adalah jalan di Sumatera yang digarap Utama Karya. Kenapa harus diselamatkan? Kan sama diskusinya. Mengapa sih jalan orang Sumatera juga nggak teriak-teriak minta itu diselesaikan? Artinya itu tidak mendesak untuk hajat hidup dalam 1-2 tahun. Memang penting untuk pembangunan Sumatera. Nah, 2 ini sajalah kereta api cepat dengan jalan tol Sumatera itu. Nah, tetapi ketika kita lihat konstruk proyeknya, dia merupakan konsorsium. Untuk yang Sumatera memang Utama Karya saja. Yang ini kan konsorsium. Dia kan terkait BUMN dalam konteks BUMN-nya dia. Lalu dia punya utang. Utangnya double tadi. Bukan double ya. 2 rincian utama lah. Ada yang ke luar negeri, ada yang ke dalam negeri. Yang ke dalam negeri pada umumnya kepada bank BUMN. Kemudian dalam perutangannya itu dia mendapat penjaminan dari tadi PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia BUMN juga. Coba Pak. Artinya kan kalau ibarat bola biliar, kalau satu proyek itu mangkrak atau menimbulkan kerugian, dia berkait tidak langsung ke APBN, karena APBN memang memang nggak ada kan di APBN. Di APBN nota keuangan itu tidak ada kereta api cepatnya, angkanya nggak ada, karena dia terpisah. Tetapi bisa kebayang nggak bahwa ini nanti bisa memukul BUMN yang bersangkutan yang di konsorsium, bisa memukul bank BUMN yang mengutangi, bisa memukul penjaminan infrastruktur tadi sebagai penjamin. Nah, dalam konteks itu, kemungkinan kerugian negara di masa mendatang tentu kan di 2 atau 3 tahun bisa besar. Begitu Pak, kalau mau melihat. Nah, tapi tadi yang ULN tadi, itu kan utang luar negeri ya, saya singkat ULN, itu kan dari asing, ya toh. Nah, isi asing ini banyak negara. Nah, tapi negara yang Cina itu, biar kita keluarkan angka saja ya, itu memang hanya di kisaran 19 miliar dolar. Itu berapa ya? Mungkin sekitar dari utang swasta. Tapi kan kita tidak tahu itu angka 19 miliar ke swasta Indonesia itu kepada siapa? Apakah kepada hanya BUMN? Dugaan saya paling besar kepada BUMN. Nah, jangan lupa juga, ya ini memang agak spekulatif saya. Tapi bolehlah untuk diuji juga oleh pemirsa. Proksi Cina tanda petik ya. Dari Hong Kong kan Cina juga. Ya. Kemudian Singapura kita tidak tahu. Singapura itu yang unsur Cinanya di dalam yang mengutang itu berapa? Karena kan boleh secara keuangan. Kalau tiga-tiganya kita jumlahkan kepada swasta Indonesia, Pak, 52% di akhir Juni 2021. Berarti separuh dari utang swasta di Indonesia berasal dari Cina, Hong Kong, dan Singapura. Nah, siapa tuh Singapura? Nah, di antara itu kepada BUMN, tetapi tidak dipublikasi kepada halayak luas. Yang ada publikasi utang swasta. Utang swasta yang BUMN keseluruhan, di antara seluruh tadi utang swasta tadi, mencapai 29%. Masuk ya? 29% dari swasta adalah BUMN. Yang berarti sepertiganya. Tapi kita tidak tahu di 29% ini yang BUMN berapa. Tapi boleh dong, kuat dugaan saya itu ya bisa 20%. Jadi 2/3 dari 29. Nah, si swasta tadi terdiri terutama sekali dari 3 negara tadi. Nah, ini teknis akuntansinya. Cuma kan akuntansi kan tidak menyebutkan soal yang diduga oleh Mas Hersio tadi. Tidak salah juga. Melihat negara-negara lain bagaimana. Nah, kita lalu ya tentu tidak sama karena hukumnya beda ya. Tetapi kalau tadi yang seperti saya jelaskan, ya tidak tertutup. Kenapa tadi? Ya tadi betul pemerintah bisa lepas tangan, tanda petik ya, memang bisa lepas tangan secara hukum. Kalau ada umpamanya PT KAI bangkrutkah, Garuda bangkrutkah, Utama Karya, enggak apa-apa, ya udah. Tetapi jangan lupa loh, habis kan kita di situ kepemilikan kita.
Ya nggak, otomatis nggak mungkin diinginkan. Dan bisa kita mengulas lebih jauh. Mana mungkin sebuah negara kereta apinya dikuasai orang lain, jalan rayanya dikuasai, kan nggak mungkin begitu. Harusnya loh ya. Harusnya kan. Nah, kerugian-kerugian seperti itu sulit diukur, Pak. Tetapi boleh saja memang, dan bisa kita harus tambahkan juga, Pak. Jangan hanya utang, karena utang itu bagian dari dinamika perekonomian. Kita melihat hubungan negara itu, antar negara itu ada ekspor impor, ya enggak? Ada penanaman modal. Nah, dalam hal ekspor, ekspor kita 22%-nya, seperempat lebih, ya seperlima lebih, hampir seperempat, itu kepada Cina. Impor kita hampir sepertiga dari Cina. Artinya, kita bisa bayangkan ratusan negara lain. Artinya hubungan kita dengan Cina itu kuat. Dan jangan lupa, ekspor impor itu selain soal konsumsi, ya buah-buahan, tetapi pasti ada unsur peralatan tadi terkait infrastruktur dan sebagainya. Nah, di sini kita kan melihat kerumitannya. Nah, kerumitannya bahwa ketergantungan kita kepada Cina itu jangan dilihat di utang saja. Misalnya Mas Hersudi karena nasionalis, jurnalis itu, udah kita nggak usah ngutang saja. Nanti dulu Mas Hersudi, bagaimana dengan ekspor impor kita? Tambah lagi satu, penanaman modal. Bahwa Cina perlahan-lahan, meski belum yang terbesar, sebagaimana utang juga dia belum terbesar. Kalau bertiga baru terbesar. Ya, baru nomor 3. Nah, bahwa penanaman modal Cina ke Indonesia itu memang makin besar. Paling cepat majunya. Belum. Nah, kalau kita kawinkan 3 ini, bisa mulai membayangkan bahwa Perpres itu mungkin tertekan dalam kondisi-kondisi ini kan, Pak Hersu. Nah, gitu. Kalau nggak ditandatangani ini bisa impor ekspor macam-macam. Secara spekulasi begitu, tetapi secara teoritis memang akan begitu kan. Nah, satu lagi yang saya kira perlu kita ingatkan tadi, karena saya menyinggung tentang praktek yang terjadi di Kenya, di Sri Lanka dan sebagainya. Karakteristik Cina ini atau kelakuan Cina ini berbeda dengan investor-investor negara lain ya, Mas Awalil ya. Karena kalau negara lain, kalau Cina ini bukan hanya menguasai, tapi juga memiliki kan gitu ya, yang beda sekali kan dengan investor dari negara lain itu seperti Jepang, Amerika dan sebagainya. Gimana itu Mas Awalil? Ya, ini kebetulan Mas Seksu menanyakan, jadi saya perlu juga nih ya bahwa saya tidak, sebagai pengamat, saya tidak memiliki antipati terhadap satu negara, peneliti Cina ya. Saya melihatnya sebagai pengamat yang mudah-mudahan saya merasa berusaha untuk cukup nasionalistis. Urusan saya adalah kedaulatan, keamanan ya, dalam konteks fiskal maupun perekonomian maupun akhirnya kita sebagai sebuah negara. Jadi mestinya, dan itu sudah terlihat dalam podcast saya dengan Mas Hersu kan, saya tidak anti utang, tapi saya ingin utang itu terkontrol. Beda banget kan? Terkontrol jumlahnya, cara membayarnya dan seterusnya kepada para pihaknya. Nah, begitu juga dengan ini. Jadi buat saya adalah perekonomian Indonesia, lebih khusus lagi adalah fiskal, keuangan negara, itu mesti dikelola dengan cara jangan sampai bergantung pada 1-2 pihak, apalagi itu asing. Kan kira-kira begitu nalarnya. Nah, betul APBN-nya seolah tidak bergantung. Tetapi bagian dari keuangan negara yang lebih luas bukan APBN tapi BUMN kok mulai bergantung dan merembet ke sini karena kita pemilik. Bagaimanapun kan kita tidak rela tuh kalau tiba-tiba masalah tiba-tiba hilang dari kita. Masalahnya lebih rumit. Sudah kita coba selamatkan. Ini Mas Hersu sebagai rumah tangga punya perusahaan PT. Sebetulnya Mas Hersu tidak bertanggung jawab lagi loh. Maksudnya tidak harus menambahi lagi. Tetapi karena Mas Hersu khawatir juga itu kalau hilang kan sayang. Sampean tambahi lagi duit, sampean jamin juga agar orang ngutangi itu berkait. Ternyata setelah dilakukan itu masih juga terjadi yang kita tidak harapkan. Bangkrut gitu kan, maka kita 2 kali kena kerugian kan. Modal lama kita sudah, ditambah kita bantu juga ternyata kolaps. Nah, lebih rumit lagi ketika ekonomi keseluruhan. Tadi semakin banyak utang kita kepada salah satu pihak, semakin kita terkonsentrasi mengekspor dan impor pada satu negara, maka daya tawar kita kan rendah kepada dia. Kita defisit perdagangan terhadap Cina. Kemudian pelan-pelan investasi Cina kepada Indonesia menguat. Dan jangan lupa loh ya, meskipun orang Indonesia ada juga yang investasi di sana, tapi jauh selisihnya. Nah, kalau dikaitkan dengan utang, dan ternyata utang ini saya tidak bisa membuktikan, tetapi dugaan saya, sebagian besar utang kepada swasta Indonesia itu adalah kepada
BUMN, dan BUMN yang bersama adalah BUMN yang ada hubungannya dengan proyek-proyek yang terkait dia lagi. Nah, impor dari Cina pun tidak seluruhnya, ya mungkin yang mengemuka ekspor buah-buahan, barang dagangan yang membingungkan UMKM, ya itu sebagian. Kita tidak tahu yang bersifat alat-alat beratkah atau apakah yang sifatnya adalah yang berkait. Coba, kalau dengan kompleksitas ini, secara teoritis memang mungkin kita makin tergantung kepada Cina, dan ujung tergantung itu ujung didominasi itu dikuasai. Nah, tadi menjawab, sebetulnya kalau bicara itu, saya sebagai pengamat ekonomi, pengamat fiskal itu dari dulu sudah, sebelum ada kasus Cina, di buku saya 2006-2007, saya sudah kritik terhadap asing. Amerika kah, Jepang kah, ya seperti itu. Singapura kah, waktu itu masih Singapura. Nah, tapi memang betul seperti kata Mas Hersu, sejauh pengalaman masa lalu, mereka ini minatnya adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya, surplus lah ya. Sehingga dia masuk ke berbagai sektor, dia ekspor impor, dia memberi utangan, dia investasi, tetapi ujungnya hanyalah bagaimana dapat laba sebesar-besarnya dengan operasinya di Indonesia. Dia hanya memiliki hal-hal yang kira-kira bisa mendirijen kepentingan dia. Dirijen artinya dia tidak perlu memiliki semua lah. Ya, kita lihat Jepang misalnya, contoh yang paling ini. Tapi pelan-pelan dominasi Jepang di Indonesia hilang, digantikan oleh, masih dominan juga, tapi digantikan oleh Cina. Nah, mungkin cirinya kalau yang Jepang dan Amerika, juga Singapura ini lebih kepada keuntungan atau ibaratnya tadi apa ya, menguasai, mungkin nggak tepat juga menguasai, mendapat keuntungan sebesar-besarnya, lalu Cina ini ditengarai. Sejauh ini belum terjadi di Indonesia. Kita perlu disclaimer dulu, Pak, belum terjadi. Dia yang terjadi baru sama, mendapat keuntungan besar dari semua itu. Tapi ada kecurigaan, karena kasus beberapa negara itu, misalnya bahwa bisa jadi Cina satu step dibandingkan yang lain tadi. Dia tidak cukup hanya sekedar mendapatkan keuntungan besar. Kalau bisa mengontrol, menguasai, dan kontrol kuasa itu tidak cukup dengan sektor yang mendirijen, tapi sebanyak mungkin sektor yang bisa memang membuat kita sebagai negara tidak banyak berkutik. Itu yang kita khawatirkan. Tapi penting nih Mas Hersu, saya tidak ingin memastikan itu. Cuma kan tidak ada salahnya, mumpung belum terjadi sinyal-sinyal dari angka-angka utang tadi, mestinya publik mendapat penjelasan. Saya menuntutnya itu saja, mendapat penjelasan yang lebih detail. Sebetulnya kondisi keuangan KAI, Utama Karya, Wijaya Karya, PLN, Pertamina itu seperti apa? Khususon terkait utangnya. Itu hak publik kan, begitu perusahaan publik. Betul ada laporannya karena dia terbuka, tetapi sebagai terbuka juga tidak ada detailnya. Nah, mestinya DPR yang bersuara. BPK juga bisa minta. Boleh saja Mas Hersu ngangkat ini, kereta api cepat ini, agar karena dia konsorsium, terpisahkan, tetapi terkait keuangan negara, BPK boleh masuk. Tapi BPK hanya bisa masuk kalau ada permintaan dari pemerintah. Nah, itu nyaris tidak mungkin kan? Iyalah. Permintaan dari DPR, Pak. Ya. Atau para pihak yang begitu kuatnya untuk meminta, BPK mengaudit. Saya kira itu pilihan untuk memperjelas masalahnya. Bukan memecahkan loh, memperjelas masalahnya. Ini tapi masalahnya membulat lagi seperti Anda bilang. Karena kalau DPR rasanya kok ya, kalau orang Jogja bilang not maybe. Tidak mungkin. Karena kita tidak tahu, Pak. Saya merasa siapa tahu ini kan sudah mulai, kita tidak lagi sekedar politik siapa presiden, siapa kelompok penguasa. Saya kira kita bawa ke situ lah. Bukan soal pemerintahan Pak Jokowi, kita bawa kepada apa kita mau negara ini di masa mendatang 2, 3 tahun, 4 tahun lagi nyaris tidak bisa bergerak. Ekspor harus ke sana, impor harus dari sana, ngutang harus ke sana, perusahaan-perusahaan penting dimiliki orang lain. Ya kita sih hidup sebagai sebuah negara, tapi kondisinya jauh banget kan dari yang kita harapkan sebagai tujuan kemerdekaan kita. Itu angka-angkanya kelihatan, Pak. Angka-angkanya kelihatan. Sayangnya tadi para pihaknya nggak kelihatan. Lalu wajar orang kemudian berspekulasi. Seperti Mas Hersu mewawancarai, saya tidak menyimpulkan loh ya, tetapi ya benar spekulasi seperti itu ada dasar dari angka-angka yang tampak. Nah, mungkin saya tegaskan juga, saya tuh juga waktu mendapat berita utang tersembunyi luar negeri, saya kira secara statistik nilai dan para pihak secara umum tidak tersembunyi, Pak. Karena nyaris tidak mungkin ada utang luar negeri yang tidak dicatat oleh Bank Indonesia. Tapi tadi detailnya oleh Bank Indonesia diumumkan hanya
pemerintah, swasta. Swastanya BUMN, non BUMN. Lalu ketika bicara negara, hanya negara atas dasar swasta maupun pemerintah. Nggak ada si BUMN itu berapa negara ininya. Satu ya. Yang kedua, kita kan tidak tahu persis karena detail-detail tadi. Yang itu hak publik sebenarnya untuk hal-hal yang bersifat sangat krusial seperti kereta api cepat ini. Nah, yang ketiga, kita menduga Bank Indonesia bukannya tidak tahu sama sekali, tapi yang untuk publik ya terbatas itu. Intinya Bank Indonesia juga bisa kita libatkan, Pak. Kalau ini jadi tema nasional, sekarang angkat saja tema. Selalu saja yang diangkat adalah utang luar negeri kita masih aman. Benar nggak? Ya. Karena jumlahnya masih segitu dari PDB. Ini beda lagi ya, utang negara, utang luar negeri dengan utang pemerintah. Kita ulangi mudah-mudahan nggak bosan ya. Utang luar negeri itu terdiri dari pemerintah dan swasta. Sementara utang pemerintah terdiri dari luar negeri dan dalam negeri. Jadi beriris. Tidak persis sama. Dan dari sekitar tetapi juga sebenarnya duit pemerintah ya melalui kan tetapi gitu. Tadi kita kan butuh informasi yang akurat bahwa seolah-olah tidak ada masalah utang luar negeri, tetapi ternyata si swasta ini sedang masalah, apalagi pandemi kan. Masalah tidak hanya jumlahnya, Pak. Sama dengan kita diskusi utang pemerintah, selalu masalah itu adalah beban pembayaran. Ya kan? Ya. Nah, dan beban pembayaran yang kemudian menimbulkan default, gagal bayar, tidak harus seluruhnya. 1 kali cicilan, 2 kali cicilan, bisa berdampak pada tadi kepemilikan, denda, dan sebagainya itu. Nah, lalu pergulirannya, sekali saja kita default yang cukup besar, ini baru swasta 1-2 muncul kan, BUMN baru Garuda yang menyeruak. Kalau dia dalam skala yang, sebutlah 10% dari seluruh utang luar negeri, itu gede banget. Karena kan utang luar negeri 415. 400 lah kita bulatkan, yang swastanya separuh 200, 10% dari 200 itu 20 miliar dolar, Pak. Nah, kalau itu terjadi, maka kan gulirannya panjang kepada cadangan devisa, kepada nilai rupiah, kepada rating Indonesia, dan itu bisa memicu krisis. Karena itu saya boleh memperkenalkan, nanti boleh di podcast kan. Saya ini sedang menengarai kemungkinan krisis pasca pandemi. Orang kan banyak bicara resesi, krisis karena pandemi. Saya justru khawatir untuk kasus Indonesia, pandemi berakhir, justru kita krisis. Berbeda dengan banyak negara, antara lain karena hal yang kita diskusikan hari ini. Oke, bisakah jadi kalau lihat angka-angkanya itu bahwa utang BUMN ini bisa menjadi bom waktu bagi pemerintah? Ya, saya bukan hanya ketika di podcast ini saja, di tulisan saya di buku, ya mudah-mudahan dipromosikan Pak Hersutu buku saya dan YouTube saya. Nah, saya sudah katakan sejak 2-3 tahun. Jadi bukan sekarang. Sejak ketika kecenderungan BUMN mengutang kepada luar negeri, atau dan jangan lupa ada yang bukan BUMN loh, yang campuran, yang kita datanya lebih samar lagi. Jadi ada swasta campurnya berapa persen kan tidak dipublikasi udah di situ. Itu mungkin ada unsur-unsur itu juga. Nah, dari sisi itu saya sudah khawatir. Ditambah bebannya tadi. Si swasta ini kok kelihatannya. Kenapa begitu? Karena itu terjadi di tahun 90 sampai 96 sampai 97, Pak. Jadi semula setback sedikit. Utang luar negeri Indonesia itu sangat kecil sebelum Soeharto. Yang berutang hanya perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia, kecil banget. Nah, maka lalu pemerintah meningkat utangnya. Semula hanya pemerintah buka katup dengan berbagai undang-undang, swasta yang di luar tadi asing tadi ngutang. Nah, masih lebih banyak utang pemerintahnya, tapi pelan-pelan utang swasta menyalip di tahun 90-an. Sehingga di tahun 96, 97 sebelum krisis, utang swasta itu lebih besar daripada utang pemerintah dalam utang luar negeri. Yes. Nah, kemudian terjadi itu antara lain karena jamin-menjamin harus macam-macam tadi. Memang kita sudah pengalaman, sekarang sudah diantisipasi oleh undang-undang, tapi ya undang-undang mengantisipasi faktanya agak sedikit mulai lagi. Di mana sekarang ini setara terus nih selama beberapa tahun, utang pemerintah dengan utang luar negeri swasta kayak orang balap-membalap itu, Pak, selisih sama. Tidak tertutup dengan adanya banyak kejadian di 2-3 tahun ke depan, swasta lebih besar. Artinya kita menyiapkan krisis 98 kan. Sederhananya begitu. Itu yang kita khawatiri. Dan waktu 98, kita berutang kepada banyak pihak. Utang luar negeri swasta maupun pemerintah itu. Nah, kalau ini benar, ya hampir benar lah karena ada data-data ininya, kepada 1 atau 3 negara yang relatif mereka satu fakta ya itu namanya, satu gerombolan, maka kan daya tawar kita rendah. Jadi lebih berbahaya dalam konteks ini ya dibandingkan 97 justru. Nah, itu yang mungkin
menjadi perhatian saya bahwa utang luar negeri ini tidak tampak aman seperti angka besarnya. Angka besarnya jumlah utangnya masih ya kita segitulah 400, sementara PDB kita sekian, jadi 39%. Beda ya dengan utang pemerintah. Kita ekspornya masih bagus, ya toh. Kita bisa menghasilkan cadangan devisa, tapi saya sudah katakan cadangan devisanya sebetulnya bukan dari ekspor kan, dari utang juga. Jadi susah kan. Nah, dalam konteks ini saya berpendapat ketahanan eksternal kita ini rapuh sebenarnya. Tampak kuat, tapi penyakit dalamnya banyak. Jadi ibarat orang itu tinggi, besar, gagah, jalannya mantap, tetapi sebetulnya ada masalah pencernaan, ada masalah aliran darah, dan mungkin jantung. Ya, waduh, Mas. Gitu. Jadi kita ini sekarang sebenarnya bisa disimpulkan dalam satu kalimat pendek bahwa hidup kita ini sekarang dari utang, oleh utang, dan untuk utang. Ya, berlaku untuk pemerintah dan berlaku untuk negara, Pak. Negara artinya ada swastanya kan. Itu. Ya, ya. Dan mungkin sudah mulai berlaku untuk rumah tangga loh. Jangan salah. Sebagian rumah tangga kita mungkin jangan buka rahasia di sini. Oke, baik. Prof. Khalil, jadi saya kira kita mesti akhiri dulu perbincangan ini dulu ya di sini, karena nanti makin lama kita semakin pusing nih kan, terutama satu detailnya. Tapi buat Anda yang pengen sangat serius ya memahami persoalan fiskal ini, jadi semacam kuliah khusus, itu kuliah gratis. Anda bisa menyimak itu channel YouTube-nya Mas Awalil Rizky ini, namanya adalah ini ya, Awalil Rizky ya. Di situ jadi ini saya nggak tahu kuliah berapa semester dan ini semua gratis. Oke, terima kasih Mas Awalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.